meter jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di KUHP. Kemudian kita masuk pada fase yang kedua. Teman-teman semua, di fase kedua ini yang tadi saya sebut ini adalah fase skenario. Harus jujur kita akui bahwa di fase inilah beberapa dugaan rekayasa, beberapa kebohongan, beberapa informasi-informasi tidak benar itu terjadi, baik yang dilakukan oleh yang dipicu oleh satu pihak ataupun oleh pihak lain. Kami akan sampaikan beberapa hal sebagai bentuk komitmen kami dan klien kami untuk menegaskan kalau ada sesuatu yang memang tidak benar yang dilakukan, maka kita akui hal itu tidak benar dan kita sampaikan pada publik. Pertama misalnya ketika FS setelah proses penembakan panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang, dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak, yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak-menembak, dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Kemudian FS meminta ADC, Ibu Putri dan saksi lainnya yang menyebut seolah-olah peristiwa di Magelang. Jadi peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang, dan nanti dalam bukti-bukti yang lebih rinci baru bisa kami sampaikan di persidangan. Peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022, tapi seolah-olah dipindahkan lokasinya ke Duren 3 demi mendukung skenario tembak-menembak tersebut. Kemudian ada proses pengambilan CCTV di pos Satpam, dan kemudian FS menyampaikan cerita versi nomor 3 tadi terkait dengan pemindahan peristiwa di Magelang ke Duren 3 kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Jadi secara terbuka Pak Ferdi Sambo juga menjelaskan ada beberapa kekeliruan, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang memang terjadi di fase yang kedua ini. Namun jangan sampai upaya untuk mencari kebenaran, upaya untuk menemukan keadilan untuk semua menjadi tereduksi karena kita mencampur adukan antara fase kedua dengan fase ketiga. Jadi fase ketiga, penegak hukum sudah mulai berjalan. Berikutnya kita masuk pada fase ketiga, ini fase penegakan hukum. Jadi kami berharap ada batas yang lebih tegas antara fase skenario atau fase rekayasa atau fase kebohongan tadi dengan upaya penegakan hukum yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Dalam catatan kami, pokok-pokok di fase ketiga ini adalah: 1. FS menyesal, sangat emosional dan berkomitmen kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. Ketika di awal tadi kami uraikan, ada upaya untuk membangun skenario seolah tembak-menembak dan kemudian memindahkan TKP yang ada di Magelang seolah-olah terjadi di Duren 3.
Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga, upaya penegakan hukum, upaya menggali kebenaran itu bisa dilakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.